jamaah sholat maghrib Masjid Nurul Ihsan Agung Surakarta, Abang Timur, Surakarta, Abang Timur, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar fikih ibadah. Apa tujuannya belajar fikih ibadah? Tujuannya agar ibadah yang kita kerjakan itu di atas ilmu, agar ibadah yang kita kerjakan itu di atas kebenaran, agar ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi jangan sampai seorang itu beribadah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan ilmu yang telah Allah jelaskan, sehingga ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu itu kesalahannya akan lebih dominan, akan lebih banyak ketimbang benarnya. Makanya seorang pendahulu yang soleh pernah mengatakan, ya, barang siapa yang beribadah tapi tidak dia bangun di atas ilmu, fakana akhta'uhu akthar min shawabihi, maka kesalahannya akan lebih banyak ketimbang benarnya. Makanya kita penting belajar fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Kalau tadi tujuannya ya, ini sekarang kita masuk ke definisi. Fikih ibadah berarti kan ada dua di situ, fikih dan ibadah. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu, al-fiqhu, al-fahm. Fikih itu artinya pemahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan kata fikih ini di dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin pada waktu itu untuk tidak pergi berperang semuanya. Padahal perang pada waktu itu wajib. Tapi kata Allah apa? Jangan semuanya pergi berperang. Tapi hendaklah ada sebagian kaum muslimin yang stay. Dia gak pergi berperang. Dia tetap di kampung. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Tafaqquh fikih. Untuk memahami agama, untuk belajar agama. Tujuannya apa? Ada sebagian yang berperang, ada sebagian yang belajar fikih, tafaqquh fiddin. Kata Allah,
liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar nanti ketika para mujahidin, para pasukan-pasukan perang, para kaum muslimin yang mereka itu kembali ke kampung halaman, mereka bisa belajar dengan orang-orang yang faham agama tadi. Ya, bayangkan saat perang saja nggak semuanya boleh berangkat perang, apalagi saat sedang tidak perang. Ya, makanya para ulama beristimbat belajar agama itu satu level dengan jihad. Ya, itu ketika memang syariat jihad diwajibkan pada waktu itu. Sekarang ini dalam kondisi seperti ini, apakah syariat jihad diwajibkan? Tidak. Syariat jihad tidak diwajibkan. Karena jihad itu ada syarat-syaratnya. Kapan jihad itu diwajibkan, itu ada syarat. Nah, itu nanti bahasnya masalah fikih jihad. Kita nggak bahas itu. Tapi yang jelas saat ini dalam kondisi seperti ini di Indonesia, jihad tidak disyariatkan. Maka yang disyariatkan apa? Tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. Ya. Jadi fikih itu artinya al-fahm, memahami. Ya, secara bahasa. Adapun secara istilah adalah memahami hukum-hukum yang dibangun dari dalil-dalil syariah. Ya. Jadi fikih itu memahami hukum. Hukum itu berarti kembali ke 5 tadi, ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu namanya hukum. Ya. Jadi semua itu nanti berkaitan dengan 5 hukum ini tadi. Kalau nggak wajib ya haram, sunnah, makruh, mubah. Makanya memahami hukum syariah, ya, dengan dalil-dalil yang terperinci, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Makanya dari sini, dari definisi ini, definisi fikih, orang yang belajar fikih, yang mempelajari ilmu fikih, itu dia akan yang pertama semakin mantap dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, dia akan memberikan atau menyatukan pemikiran. Karena oh ini ada dalilnya, oh ini gak ada dalilnya. Jadi kita ikut mana? Ikut yang ada dalilnya. Berarti apa? Menyatukan. Ya. Jadi yang repot ini yang satu belajar fikih, yang satu nggak belajar fikih. Nah ini yang nggak ketemu. Akhirnya apa? Dia bilang gini, udah lagi nggak usah belajar fikih. Kenapa? Fikih itu bikin ribut. Nanti kita selisih. Sering nggak dengar itu? Sering ya? Tidak. Seorang belajar fikih itu justru akan menyatukan, akan mengembalikan seorang itu berada di jalannya dalil-dalil syar'i. Jadi dia nggak kocar-kacir, nggak simpang kanan, simpang kiri, ya. Tapi apa? Dia kembali ke poros jalan utama. Ini loh jalannya. Yang ingin beribadah, ini loh jalannya. Yang ingin menyembah Allah dengan benar, ini loh jalannya. Ya.
Maka apa? Ya fikih itu menyatukan. Nanti ada memang di sana bab-bab yang kita itu dituntut untuk lapang dada. Kenapa lapang dada? Karena ada banyak dalil, ada banyak referensi dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini. Selagi kaum muslimin itu berada di atas dalil yang benar, meskipun berbeda, maka kita harus lapang dada. Ya. Contoh, ini contoh. Contoh umpamanya sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih ini ada yang 11 rakaat, ada yang lebih dari 11 rakaat. Dan ini masing-masing punya argumen yang kuat. Yang 11 rakaat hadisnya Aisyah. Kata Aisyah menuturkan, tidaklah Rasulullah SAW sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini gak pernah, kata Aisyah. Jadi Rasulullah itu gak pernah sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dalilnya Aisyah, hadisnya Aisyah. Imam Bukhari, Imam Muslim mengeluarkan hadis. Tapi di sana ada hadis lain. Ya, apa hadisnya? Ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sholat malam itu? Sholat tarawih itu kan bagian dari sholat malam ya. Sholat tarawih itu sholat malam yang dilakukan di awal malam, ya, di bulan Ramadan. Makanya disebut dengan tarawih. Kalau melakukannya di luar Ramadan, sholat malam. Jadi ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat malam itu kayak mana sih? Apa kata Rasulullah? Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Di dalam hadis ini Rasulullah tidak membatasi bilangan rakaat. Di dalam hadis Aisyah disebutkan 11 rakaat. Maka para ulama beristimbat mengkompromikan 2 hadis yang sama-sama sahih agar hadis ini keduanya bisa diamalkan. Bagaimana mengkorelasikannya, menggabungkannya agar tidak ada yang dihilangkan salah satu hadisnya? Maka kata para ulama, sholat malam itu tidak dibatasi. Adapun Rasulullah SAW membatasi sholat malam hanya 11 malam, itu bukan pembatasan. Ya, ini bukan pembatasan. Maka bagi yang habis sholat 11 rakaat, kemudian dia pulang, nanti dia habis sahur dia mau sholat lagi, boleh nggak? Boleh, karena nggak dibatasi. Ya, meskipun ulama sepakat 11 rakaat itu afdal, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah.
Ya, sebagaimana keterangan dalam hadis Aisyah. Tapi boleh nggak lebih dari 11 rakaat? Boleh. Sebagaimana keterangan dari salah seorang sahabat yang bertanya tadi, andai sholat tarawih itu harus 11 rakaat, pasti Rasulullah telah membatasi. Sholat tarawih itu umpamanya ya, ketika sahabat yang nanya bagaimana sholat malam itu, andai itu dibatasi 11, kata Rasulullah, sholat malam itu dua, artinya 2 rakaat dan jangan lebih dari 11 rakaat. Tapi itu tidak disebutkan. Maka para ulama menyebutkan apa? Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan padahal penjelasan itu dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Itu gak boleh. Bukan sifatnya Rasulullah. Sahabat tadi kan bertanya, dia butuh penjelasan tentang sholat malam. Rasulullah tidak membatasi. Nah, tidak membatasi itu menunjukkan apa? Seperti itulah kondisinya. Ya. Andai Rasulullah itu menunda penjelasan, padahal penjelasan itu dibutuhkan, nggak boleh. Berarti Rasulullah itu apa? Tidak tabligh nanti kan. Sifat Rasulullah itu apa? Amanah, atonah, tabligh, terus apa lagi katanya? Ada yang bisa ingat nggak pelajaran SD? Rasulullah itu yang pertama amanah. Dalam menyampaikan risalah itu amanah, gak ada yang ditutup-tutupin. Beda sama kita kan, enggak yang minta. Nanti kalau dikasih tahu kesinggung, nah kan? Rasulullah enggak sampaikan. Ya, bahkan sampai terancam diusir, sampai diperangi, sampai mau dibunuh. Gara-gara menyampaikan risalah. Kenapa? Ya orang tersinggung tentunya kan. Ya. Jadi itulah resiko seorang dai yang menyampaikan estafet dakwah dari Rasulullah itu begitu. Disampaikan orang tersinggung, enggak disampaikan, ya harus disampaikan. Ya walaupun menyampaikannya sudah lembut, sudah pelan, sudah sesuai dengan tata bahasa yang benar, ya orang tetap aja tersinggung. Karena memang itulah dakwah. Ya, itulah dakwah. Nah, itu tadi tentang apa? Kita harus berlapang dada ketika ada permasalahan-permasalahan yang itu memang ada dalilnya. Kita nggak boleh otot-ototan, nggak boleh kenceng-kencengan. Ya, nah yang nggak boleh itu kalau yang satu ada dalilnya, yang satu nggak ada dalilnya, nah itu yang nggak boleh. Ya, nah, itu yang nggak boleh. Terus gimana? Yang ngikutin yang ada dalil. Tapi Pak, ini sudah umum. Nah, umum itu bukan dalil. Banyaknya orang melakukan itu bukan patokan kebenaran. Jadi kebenaran itu yang dibangun di atas dalil syar'i, Al-Quran, Sunnah, kemudian apa? Ijma', qiyas. Ya, itu dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', qiyas. Ijma itu dalil. Seperti contoh ijma. Hukum sholat 5 waktu. Hukumnya apa? Wajib. Para ulama itu ijma. Ijma itu artinya sepakat. Para ulama dari zaman ke zaman telah ijma, telah sepakat kalau
sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, ijma'nya mereka itu, kesepakatan mereka itu menyepakati hukum sholat 5 waktu itu wajib. Dari mana mereka berpedoman? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Kias, ini kasih contoh kias. Ini kita kan bicara masalah fikih ya, jadi hukum. Karena kita ada sebagian orang, masa dalil cuma Al-Quran sama Sunnah aja, ijma nggak dipakai, kias nggak dipakai. Siapa bilang dipakai? Ijma dipakai, kias dipakai. Keempat-empatnya ini merupakan dalil, hujjah. Contoh kias tentang masalah zakat. Rasulullah SAW itu mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah ya, itu tidak pernah mengeluarkan dalam bentuk beras. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, terus dari mana beras itu? Sementara hadisnya itu tidak disebutkan beras. Yang disebutkan itu yang pertama gandum, yang kedua inab, ya, zabib. Apa itu zabib itu? Anggur yang dikeringkan. Yang ketiga tamr, kurma. Ya. Ada yang keempat syair, gandum tapi yang masih kasar, yang belum digiling. Itu tidak disebutkan beras. Tapi kita mengeluarkan zakat fitrah kok pakai beras? Rasulullah nggak mempraktekkan, Rasulullah juga nggak menyebutkan itu. Nah, disinilah para ulama berperan memainkan kias. Ya, jadi Rasulullah menyebutkan itu benda-benda tadi, ada gandum, ya, syair, hinta, kemudian zabib, kemudian tamar. Itu ternyata makanan pokok yang dimakan oleh penduduk setempat pada waktu itu. Makanya apa? Kita mengkiaskan itu. Yang kita makan apa? Nasi. Nasi dari apa? Beras. Berarti kita memakan zakat dengan beras. Ya. Kias apa bukan itu? Kias. Ada nggak dalilnya? Tadi dalilnya sunnah. Ya. Jadi kita nggak bisa lepas. Maupun kita mau pakai ijma, mau pakai kias, itu harus dibangun di atas dalil. Nggak boleh kita basing-basing. Ini contoh basing-basing nih. Basing-basing itu bahasa apa itu? Bahasa kita ya. Karena saya ngisi di beberapa tempat tuh pakai nama basing-basing, itu apa? Basing-basing. Contoh, memperbaharui wudu. Apa hukumnya? Sunnah. Ya. Walaupun kita belum batal, tapi pengen wudu lagi, boleh nggak? Boleh juga. Namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Kathratul wudu. Ya. Nah, ini digunakan oleh sebagian orang untuk memperbaharui akad nikah. Saya mau memperbarui akad nikah lah. Kenapa? Ya, saya jaga-jaga, jangan-jangan akad nikah saya dengan istri saya itu batal. Akhirnya apa? Ya udah, perbarui akad nikah. Dalilnya apa? Ya wudu aja boleh diperbarui, masa akad nikah nggak boleh diperbarui? Nah, itu namanya kias. Tapi itu kias yang salah. Ulama nggak pakai itu. Kita itu memperbarui akad nikah kalau akad nikahnya itu rusak. Kalau nggak rusak nggak boleh. Karena kita menikah itu dibangun di atas yakin.
Dan merusaknya itu juga harus yakin, nggak boleh rusak apa enggak ya, udah batal apa belum ya nikah saya ini ya, jangan-jangan nanti nggak sah lagi. Itu ragu-ragu. Sementara kita nikah dulu di hadapan walinya, di hadapan penghulu, yakin. Ya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 1 unit Pajero dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Yakin semua. Kok tiba-tiba dibatalkan dengan keraguan? Nggak boleh. Ya itu kias yang namanya kias ma'al farik. Jadi kiasnya itu enggak sesuai. Dan banyak itu nanti di pelajaran fikih itu banyak yang model-model begitu. Ya, yang model-model begitu banyak. Udah masuk isya belum kita? Belum. Berapa menit lagi? Oke, kita lanjut ya. Azan Isya, nanti setelah azan Isya tanya jawab. Setelah tanya jawab, sholat Isya itu selesai. Ya. Biar saya nggak kemalaman pulangnya. Karena supir saya ini rumahnya di Kembang Gading, dia masih jauh lagi nanti. Ya. Fikih ibadah. Jadi malam ini kita masih bahas masalah tema ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu semua ucapan, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Itu dihafal. Agar kita tidak memahami ibadah itu dengan pemahaman yang sempit. Sehingga apa? Sehingga kita ketika membatasi ibadah itu, berarti kalau ibadah itu harus di masjid, harus pakai peci, harus pakai sarung, harus pakai baju koko. Enggak. Maka setiap ucapan, setiap tindakan, setiap perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ibadah. Kapan? Tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Mau kita lagi jalan, lagi naik motor. Di jalan ada batu besar di tengah jalan. Kita berhenti. Kita ambil, kita pinggirin. Ibadah bukan itu? Ibadah. Kenapa? Karena itu perbuatan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang datang ke rumah, minta tolong, pinjam duit. Untuk apa? Saya belum makan. Dari kemarin belum makan ini. Saya mau kerja juga belum ada kerjaan. Boleh nggak saya pinjam 10.000 untuk saya makan? Beli nasi serba 10.000. Wih, nggak usah pinjam, saya kasih. Ibadah bukan itu? Ibadah. Kenapa? Dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sepapasan dengan temannya, senyum. Ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Karena senyum kepada saudaramu itu merupakan sedekah, kebaikan. Ya, jadi ibadah itu jangan disempitkan, jangan dipahami harus pakai pakaian tertentu, harus di tempat tertentu, dan harus di waktu-waktu tertentu. Nah, maka kita bisa menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi bukan untuk di masjid saja, bukan. Kita lagi nyadar, umpamanya kan nyadap punya bos. Pesan dari bos apa? Tuh nyadap tuh jangan sampai ngulang. Nanti kalau ngulang cepat rusak. Oh iya Pak, jadi hati-hati dia. Ya,
Padahal bosnya itu di rumah tidur, dia nggak memperhatikan, tapi dia tetap hati-hati. Ya, kenapa? Karena perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, dia menjaga amanah. Amanah apa? Pesan dari bosnya, kalau nyadap jangan sampai ngulang. Ya, ngulang-ngulang dikit nggak apa-apa lah kata bosnya. Ya, namanya kerjaan kita kerjaan manual kan, bukan kerjaan mesin. Ngulang-ngulang dikit masih di maklumi. Ada orang nyadap itu, wah seenaknya dia nyadap. Ya. Dan seterusnya dari kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan ya yang kita lakukan sehari-hari itu bernilai ibadah. Sampai kata Nabi apa? Kamu memasukkan, menyuapi makananmu ke mulut istrimu itu ibadah. Ya. Semuanya ibadah. Jadi kita ini hidup ini kalau tahu ilmunya, kalau mengerti ilmunya, kita bisa panen pahala setiap hari. Kita bisa panen kebajikan, amal soleh setiap hari. Tentunya ada ibadah itu yang wajib, ada ibadah yang sunnah, ya. Nah itu yang nanti kita lebih memprioritaskan yang wajib. Adapun yang sunnah ini penyempurna. Ya. Udah masuk belum? 8 menit. Oh masih lama. Nah, dalam kajian ini kita akan kaji pelan-pelan tentang fikih ibadah. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Karena istiqomah belajar ini yang susah. Ya. Kita akan belajar menggunakan panduan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Ringkasan dari fikih yang tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi, salah seorang dosen di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Dan ini beliau tulis buku ini dengan metode yang sangat simpel, yang praktis, ya, yang mudah dipelajari oleh para penuntut ilmu pemula, para pemula yang ingin belajar tentang fikih Islam, tentang fikih ibadah, yang tidak terlalu dalam memahami, membahas masalah khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah. Nah, buku ini sangat cocok. Bahkan beliau ini banyak mentarjih. Mentarjih itu menyimpulkan dari beberapa pendapat yang ada, disimpulkan karena pendapat ini pendapat yang terkuat dari pendapat yang ada. Jadi bagi kita yang awam, kita tidak kebingungan di dalam belajar kita Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan ini kita bahas poin-poinnya aja, ya, karena semakin kita bahas cepat itu akan semakin mendapatkan ilmu yang banyak, ya.
Di sini diawali kitab ini dengan kitab Thaharah, kitab bersuci. Bersuci itu ada dua, ya. Bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dengan mandi, ya. Bersuci dari hadas dengan berwudu. Ya, hadas juga bisa maksudnya gini, bersuci dari hadas itu dengan mandi jika hadas besar, dengan berwudu jika hadas kecil. Adapun bersuci dengan najis, dia harus menghilangkan benda najis. Dia hilangkan dengan benda apapun boleh, meskipun dengan air itu lebih sempurna. Umpama kita terkena najis, ya kita cuci dengan air, ya. Dan cuci dengan air. Oh, nggak punya air, boleh kita lap dengan tisu. Oh, nggak punya tisu, boleh kita gosok-gosok di tanah sampai hilang, ya. Atau dengan apa? Sesuatu benda yang bisa mengangkat ainun najasah dengan tidak dengan menghilangkan benda najis itu. Ya, dicium, oh sudah nggak bau, berarti sudah hilang ainun najasah. Ya, meskipun warnanya mungkin masih ada, karena ada beberapa itu yang warnanya sudah dihilangkan, masih ada pudar-pudarnya dikit umpamanya. Contohnya apa? Ya, darah menstruasi, darah haid atau darah nifas. Ya, kadang nempel di baju atau di mukena, sudah dicuci tapi nggak bisa hilang, tapi sudah pudar, sudah dicium, sudah nggak bau lagi, berarti sudah cukup. Ya, masalah najasah ini kita tidak boleh terlalu berlebihan, karena ada sebagian orang itu yang berlebihan masalah najasah, masalah hadas. Berlebihannya gimana? Berlebihannya terlalu ekstrim. Umpamanya wudu lah, contoh wudu, sudah wudu tapi kok kayaknya nggak yakin, ya, akhirnya diulangnya lagi. Sudah diulang, sudah dibasuh 3 kali, tapi nggak mantap. Pengen basuh 4 kali, pengen basuh 5 kali, ya. Mandi besar juga gitu. Mandi besar itu kalau nggak ada 1 drum nggak mantap. Ada yang kayak gitu. Padahal Rasulullah SAW itu mandi janabah, mandi junub itu nggak sampai setengah ember, ya. Hanya beberapa sok, beberapa gayung. Kalau kita itu gayung, nggak sampai 1 ember. Sementara ada yang berlebih-lebihan. Maka kata Nabi SAW, akan datang nanti satu masa yang mana manusia itu berlebih-lebihan di dalam taharah, ya, berlebih-lebihan dalam taharah, penghulu. Nah, ini nggak boleh. Makanya ketika kita belajar ini, kita akan bisa menghilangkan was-was tadi, ya, keraguan-keraguan. Ini benar-benar, ya, ini udah mantap apa belum, dan seterusnya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan. Nanti habis azan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Silakan yang ingin azan. Istinja dengan tisu, apakah boleh?
boleh. Yang penting air najasahnya terangkat. Ya, adapun sisa-sisa yang susah untuk dihilangkan, maka itu maafun, dimaafkan. Ya, jadi nggak mungkin seorang itu istinja dengan benda sampai bisa bersih seperti bersuci dengan air. Ya, yang penting dia sudah terangkat, ya sudah hilang secara umum. Adapun sesuatu yang kecil yang susah untuk dihilangkan itu dimaafkan. Sesuatu yang kecil sedikit dan sulit untuk dihilangkan itu ma'funan. Seperti ada lalat. Lalat itu kan kotor hidupnya. Mungkin dia di kotoran, ya, di kotoran-kotoran. Mungkin juga di kotoran manusia, di tempat-tempat najis. Dia hinggap di pakaian kita, bawa najis. Apakah najis? Iya. Tapi karena itu sedikit, maka itu dimaafkan. Ya, maka sesuatu yang sedikit itu dimaafkan kalau memang dia sulit untuk dihilangkan secara total. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Iya. Kita sudah mengambil air wudhu, kemudian ukuran daripada batal dan tidaknya itu gimana ya? Misalnya saya yakin kita wudhu di tempat wudhu sudah minimal sholat besar. Ini ukuran daripada hukumnya keyakinan di mana? Iya. Jadi kalau seorang itu sudah wudu, berarti dia sudah yakin dirinya berada di atas suci. Ia tidak sedang berhadas. Maka orang yang suci, yang dalam kondisi tidak berhadas, itu tidak boleh dibatalkan, dikatakan batal bersucinya, kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Ya, yang yakin batalnya. Apa yakin batalnya? Ya ma kharaja min sabilain. Apa saja yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, maka dia batal. Tapi dengan yakin. Kalau hanya kayak keluar kayak enggak, kok kayak keluar kok kayak enggak, tapi kayak ada rasa-rasa kayak gitu ya. Tapi dia enggak yakin, maka apa? Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Ya. Beda halnya dengan saya pengen wudu lagi lah, karena pengen membaharui wudu. Itu beda. Ya. Tapi kalau dia ada orang itu punya penyakit was-was. Kalau wudu lama betul. Kalau mandi juga lama betul. Selalu diulang-ulang. Ya, baru selesai wudu mau wudu lagi, baru selesai mandi mau mandi lagi, karena was-was. Kayaknya tadi ada yang belum kena deh, kayaknya tadi ada yang belum tersentuh deh, kayak tadi terus dia selalu was-was tadi. Nah itu dari setan. Ya, setan selalu membisikkan keraguan. Maka kata para ulama, kalau seorang itu punya penyakit was-was, obatnya apa? Jangan diturutkan was-wasnya. Jangan diperturutkan, tinggalkan saja. Oh, udah wudu apa belum ya? Ya sudah wudu. Udah batal apa belum ya? Udah batal apa belum ya? Gak ada perkara yang batalkan. Dia kentut juga enggak, dia buang air juga enggak. Ya, maka jangan dipedulikan. Oh, saya udah wudu. Tadi tangan tadi sampai siku-siku enggak tadi ya? Kok saya tadi kayaknya ragu-ragu? Tinggalkan ragu-ragu. Ya, andai kita itu benar-benar sholat dalam keadaan tidak sempurna toharohnya, ya, karena kita punya penyakit was-was, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka jangan pedulikan was-was. Semakin was-was diperturutkan, setan akan semakin senang. Ya, jadi cara terapinya adalah tinggalkan was-was, tinggalkan keraguan. Ya, gitu. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau nggak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.